Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Peter. Kali ini kita akan membahas satu saham yang saya sendiri sangat tertarik ya. Karena sebenarnya saya nggak mau bikin konten terlalu rapet gitu ya. Karena biasanya ya kalau kita burn oil too much itu nanti cepat habis energinya. Tapi ini saya excited banget buat bikin video yang satu ini. Karena setelah saya analisis ternyata wah performanya menarik buat saya. Jadi saya segera bikin videonya, terus tadi saya sudah mulai HK ya. Jadi mungkin teman-teman penasaran, tapi jangan buru-buru dulu karena ya mungkin saja analisis saya juga salah. Teman-teman tolong nanti berikan koreksi, diskusi di kolom komentar. Oke? Jadi saham yang mau kita bahas ini kan saham Adaro Energi ya, Adro. Nah, ini kalau kita lihat ya, eh, di sini pemasukan dari perusahaan ini sebagian besar 84% ada dari coal mining dan trading ya. Jadi jual beli batu bara. Sedangkan untuk mining service-nya gitu ya kayak jadi istilahnya pihak yang melakukan eh, pertambangan ya itu hanya di 9,4% dan logistik di 44%. Nah, yang menarik adalah peningkatannya yang sangat luar biasa di sini, change year on year-nya 132% ya. Di last year, di kuartal kedua itu hanya memperoleh 1,4, tahun ini di 3,4. Nah, yang menariknya lagi bahwa pasar dari produksinya, artinya dijualnya sebagian besar itu di internasional ya 86%, sedangkan hanya 13% yang sifatnya domestik. Jadi ini yang harus kita pahami bahwa perusahaan ini bergerak di coal mining dan trading, sedangkan pasarnya sebagian besar di internasional. Jadi mungkin isu-isu yang sifatnya domestik tidak terlalu berpengaruh besar ya, lebih berpengaruh yang isunya internasional. Nah, kita akan masuk lebih dalam. Pertama kita bicara tentang total asetnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini total asetnya meningkat dari tahun ke tahun. Di sini akibat adanya peningkatan ekuitas yang sangat tajam di tahun 2022. Juga total debt-nya juga meningkat. Jadi ini peningkatannya seimbang ya. Total asetnya ini akibat ekuitas dan debt. Kalau kita lihat aset itu lebih baik bertumbuh. Ya, mungkin lebih baik lagi kalau asetnya bertumbuh karena lebih banyak di ekuitas ya. Jadi di sini yang bisa kita checklist, asetnya itu bertumbuh karena pertambahan utang satu dan juga pertambahan laba. Oke, jadi ini performa yang cukup menarik buat saya. Saya akan memberikan lampu hijau di sini. Berikutnya, untuk utang jangka panjangnya, ini juga trennya menurun. Artinya utang yang memiliki bunga gitu ya, kan bunganya itu nanti akan mengurangi keuntungan perusahaan. Jadi utang yang menghasilkan bunga jumlahnya menjadi sangat kecil ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini juga menarik ya. Di sini dengan utang jangka panjang yang kecil, maka bunga utang cenderung rendah dan lebih diminati bagi kita sebagai investor. Saya akan memberikan lampu hijau untuk performa ini. Kemudian untuk debt to equity ratio, di sini angkanya di 0,6 ya di sini. Dibandingkan di 2021 juga di 0,6, jadi cukup stabil. Nah, kalau kita lihat, DER itu memang baiknya di bawah angka 1 ya. DER yang rendah menyebabkan resiko investor menjadi lebih rendah. Nah, karena DER-nya juga rendah, saya akan memberikan lampu hijau di sini. Berikutnya, untuk cash ratio. Wah, ini cash ratio-nya jarang-jarang nih perusahaan yang cukup besar begini, cash ratio-nya di 142%. Artinya, utang jangka pendeknya bisa dibayar dengan uang kas yang ready ya. Dan kalau kita lihat cash flow-nya, kita lihat, nah yang biru ini adalah operational cash flow. Dia naik begitu tajam di tahun 2022. Yang negatifnya di sini ada satu ya, yang warna abu-abu adalah
penggunaan aktivitas pendanaan. Jadi mungkin membayar utang ya. Makanya tadi rasio utangnya juga turun. Terus ada juga yang merah sedikit ya. Ini yang negatif artinya digunakan untuk aktivitas investasi. Overall dari keseluruhannya netnya cash flow-nya adalah positif yang warna kuning ini. Dan ini trennya reverse ya kalau kita lihat secara netnya dari negatif semakin negatif mulai positif dan sekarang positifnya tajam di tahun 2022. Jadi secara cash maupun cash flow ini menarik ya. Jadi ini summary-nya ya. Cash ratio yang tinggi bisa bayar utang jangka pendeknya dengan uang kas saja. Dan ini performa yang cukup menarik, saya akan memberikan lampu hijau. Berikutnya, untuk revenue ya. Nah, ini revenue-nya luar biasa nih. Naiknya tajam sekali ya dibandingkan 2021. Dan revenue yang meningkat tajam ini itu bisa berbagai faktor ya. Cuman kalau di sini mungkin lebih karena memang kebutuhan masyarakat meningkat dalam arti memang harga batu baranya yang meningkat tajam. Strategi marketing, ekspansi market nggak ada berita yang terlalu mengarah ke sana ya. Oke. Jadi ini performa yang cukup baik. Saya akan memberikan lampu hijau. Begitu juga dengan net profit-nya ya. Jadi di sini net profit-nya justru lebih tajam lagi dong dibandingkan revenue-nya ya. Ini sangat tajam di sini. Dan kalau kita breakdown antara revenue dan beban, nah memang di sini net profit margin-nya tebal sekali ya di tahun 2022 dibandingkan 2021 ya. Jadi revenue-nya naik tajam tapi bebannya seperti beban pokok penjualan, beban umum dan lain-lain itu nggak naik signifikan. Artinya net profit marginnya juga tinggi di samping memang revenue-nya juga naik. Nah, itu ini summary-nya ya. Jadi penjualannya naik, juga net profit marginnya naik. Wah, ini sangat membahagiakan buat saya. Saya akan memberikan lampu hijau di sini. Dan terakhir mungkin tentang return on equity-nya ya. Kalau return on equity-nya di sini di harga 39,68%. Sangat tajam. Bayangin ya, kalau kita bandingkan investasi kita di hal-hal yang lain ya. Misalnya, kalau kita lihat, sorry. Nah, kalau kita lihat nih ya, kalau deposito mungkin dapatnya hanya 3%-an. Reksadana 7%-an. Dia bisa 39%. Nah, ini sangat menyenangkan ya buat saya ya. Saya akan memberikan lampu hijau di sini. Lanjut. Nah, ini analisis terkait valuasinya ya. Nah, sekarang di 3.500. Nah, kalau kita melihat performa dari dia punya keuntungan gitu ya, dia bisa naik sampai beggar ya. Nah, ini angkanya sih di 13.000 ya. Cuman kan performa seperti ini itu tidak terlalu bisa bertahan lama ya. Karena dari gimana pun kita tidak boleh lupa bahwa batu bara itu komoditas dan komoditas itu harganya sangat berfluktuasi. Jadi kita nggak bisa expect eh, dalam setahun ke depan atau 2 tahun ke depan harganya bakalan sama kayak gini gitu atau performanya akan sebesar ini. Tapi yang pasti untuk performa seperti sekarang saja harganya mungkin memang bisa naik jauh dibandingkan harga sekarang. Tapi yang perlu diingat adalah tren PBV-nya adalah naik ke atas. Dan sekarang itu di atas rata-rata PBV band-nya. Jadi kalau kita pakai PBV band, harga wajarnya mungkin hanya di 2.600. Tapi harga 2.600 apakah mencerminkan performa perusahaan yang memang saat ini jauh lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu yang harus kita pahami lebih dalam. Kalau menurut saya ya mungkin harga wajar tapi wajar yang memiliki tendensi naik ya. Apalagi kalau kita lihat tren PBV-nya juga naik. Jadi saya akan memberikan lampu hijau. Ini sedikit summary-nya ya.
masih di bawah harga PBV dan IHSG. Nah, ini harus menyesuaikan kondisi teknikal dan isu yang berkembang. Saya memberi lampu hijau di sini. Oke, berikut ini summary-nya ya. Kalau asetnya bertumbuh, jelas asetnya bertumbuh. Debt to equity ratio sama long term debt juga rendah. Kemudian cash reserve sangat tinggi. Profitability increasing sangat tinggi. Ini saya bisa kasih centang 2 mungkin. Dan valuasi low dan medium juga saya bisa centangin. Wah, ini kalau buat saya ini menarik sekali ya. Dan bagaimana strategi ke depannya, kita akan lihat ya. Jadi untuk kelebihannya jelas ya, peningkatan keuntungan yang sangat tebal. Kekurangannya, nah ini, untuk kekurangannya mungkin saya saat analisis ini sudah terlalu excited ya. Saya nggak kepikiran kekurangan-kekurangan yang mungkin bisa terjadi buat saham ini. Kalau teman-teman punya pandangan yang lebih objektif, pandangan yang mungkin bahkan lebih pesimistik, teman-teman tolong tulis di kolom komentar biar kita bisa sama-sama diskusi. Karena saya saking excitednya juga nggak bisa lihat juga sih kekurangannya ya. Mungkin selain PBV-nya sudah di atas PBV band pada beberapa tahun terakhir, tapi tahun lalu sendiri PBV band-nya juga lebih tinggi dari yang sekarang gitu ya. Itu kekurangannya. Tulis di kolom komentar maksudnya. Kemudian untuk kesempatan, yaitu peningkatan harga menuju musim dingin. Nah, kita kan tahu ya, tadi di awal bahwa perusahaan ini lebih banyak produknya dipakai di luar negeri, tadi sekitar 80 sekian persen. Artinya isu-isu luar negeri itu lebih berpengaruh lah. Dan biasanya kalau di luar negeri itu jatuhnya harga dari bahan bakar akan meningkat seiring mendekati musim dingin. Dan itulah kenapa mungkin kalau kita baca berita untuk produksinya mereka nggak menurunkan ya, produksinya cenderung tetap di semester kedua ini. Nah, kemudian tantangannya adalah yang saya lihat tarif royalti batubara IUP. Tapi ini kembali lagi ya, karena ini isu yang sifatnya dalam negeri dan mungkin ya ada pengaruhnya pasti ya. Nah, itu akan menjadi tantangan yang perlu kita pantau bersama. Oke, untuk decision saya sebelum lebih lanjut saya akan memberikan disclaimer. Jadi ini opini pribadi, dapat berubah berdasarkan perubahan data, dan bukan ajakan untuk melakukan apapun. Untuk di skip, tentu tidak, karena saya sudah bilang, saya sudah masuk dulu. Oke, berikutnya, untuk short term trading jelas, karena lagi rame. Untuk wait for discount, agak sulit ya, karena artinya harus ada sedikit mungkin sentimen negatif atau bagaimana, karena tren PBV-nya juga kan masih tetap naik ya. Jadi saya nggak centangin. Untuk medium term hold ya, karena performanya bagus ya laporan keuangan yang terakhir. Untuk return investing, returnnya tinggi, capital gain investing, harganya masih murah. Nah, itu sedikit analisa saya, mungkin sedikit terlalu excited atau mungkin bias ya terkait saham ini. Ya kembali lagi ya, kalau teman-teman ada opini yang berbeda atau ada bahkan data-data yang uh, mengcounter yang tadi saya sebutkan, teman-teman tulis di kolom diskusi biar kita sama-sama tinjau secara lebih objektif. Oke, kalau teman-teman suka, like, jangan lupa di subscribe. Juga teman-teman bisa lihat di playlistnya ya untuk saham-saham lainnya. Untuk jadi pertimbangan teman-teman atau referensi sebelum membeli saham. Oke, saya Peter. Sampai jumpa di video-video berikutnya.